Untuk selanjutnya, yaitu derivat selanjutnya itu ada suatu ester asam karboksilat. Ester merupakan senyawa yang lazim ditemukan di alam. Jadi derivat yang satu ini paling banyak ditemukan di alam. Contohnya, lemak dan lilin merupakan contoh dari ester yang tersusun dari berbagai senyawa-senyawa ester gitu kan. Tadi kalau misalnya lemak itu ada triester, ada 3 ester. Kalau misalnya lilin itu monoester. Ester di alam dapat dijumpai dalam minyak atsiri. Ester dalam minyak atsiri ini menyebabkan wangi-wangi tertentu. Contohnya kalau misalkan kalau saya pernah penelitian itu pada minyak atsiri daun sereh atau batang serai itu ester ini menghasilkan wangi khas. Jadi wangi khas dari serai itu diakibatkan dari adanya gugus ester dalam struktur senyawanya seperti itu. Atau biasanya juga banyak ditemukan dalam buah maupun digunakan untuk parfum-parfum gitu kan. Nah, tata nama dari ester bagaimana sih? Nama ester ini terdiri dari 2 kata, yaitu kata pertama ialah gugus alkil yang terikat pada oksigen ester, dan kedua adalah nama yang berasal dari asam karboksilatnya dengan membuat kata asam. Nah, misalkan kalau misalkan asam karboksilat ini kan ada 3C1, 2, 3, berarti namanya misalkan asam propanoat. Nah, gimana kalau suatu garam? H di sini diganti dengan suatu garam natrium, maka namanya jadi natrium propanoat. Kalau misal ester, H pada asam karboksilatnya diganti dengan suatu alkil. Karena diganti dengan suatu alkil, contohnya di sini CH3, maka penamaannya alkilnya dulu. Alkilnya sini ada metil, kemudian tinggal rantai sisanya. Ini ada berapa C? 1, 2, 3. Ada 3C, maka dinamakan metil propanoat atau propinoat, sama aja ya. Metil propanoat atau metil propinoat. Kalau misalkan di sini ada CH3, CH2, CH3, berarti alkilnya ini suatu etil. Berarti jadinya etil propanoat. Seperti itu. Jadi mirip dengan asam karboksilat, tapi dengan menghilangkan asamnya diganti dengan suatu alkil gitu kan depannya. Jadi dengan alkil itu penambahan il gitu kan. Nah, ester dapat dibuat dengan mereaksikan, ini contohnya mereaksikan asam karboksilat dengan suatu alkohol sehingga terbentuk suatu ester. Sini esternya etil etanoat. Nah, ini reaksi ini, pembuatan ester ini kan sudah pernah dibahas di materi praktikum sintesis etil asetat, kalau nggak salah ya, etil asetat. Nah, itu kan sama dengan meraksikan suatu asam, yaitu asam karboksilat. Itu juga menggunakan etanol sehingga membentuk suatu etil asetat, atau nama lainnya, nama IUPAC-nya itu etil etanoat. Atau dapat mereaksikan lagi-lagi dengan suatu halida asam karena dia paling reaktif. Halida asam jika direaksikan dengan suatu alkohol, di sini alkoholnya etanol, maka juga akan terbentuk suatu etil etanoat. Nah, bagaimana reaksi-reaksi pada ester? Reaksi pada ester ini lumayan lebih banyak dibandingkan dengan anhidrida tadi ya. Jadi walaupun karena mungkin kereaktifan anhidrida dengan ester lebih reaktif anhidrida, tapi ester ini jika direaksikan dengan berbagai senyawa menghasilkan produk yang lebih beragam dibandingkan dengan anhidrida. Misalkan jika dihidrolisis, maka akan terbentuk asam karboksilat. Jika direaksikan dengan suatu alkohol, maka akan terbentuk suatu ester yang baru, tergantung R-nya pada alkohol ini. Alkohol yang digunakan apa? Kalau misalkan awal di sini R-nya cuma CH3, COO, CH3, esternya direaksikan dengan R pada alkohol ini, misalkan CH3, CH2, maka R-nya di sini, ER-nya di sini akan berubah menjadi R seperti yang direaksikan ini. Kan dengan alkoholnya. Nah, direaksikan dengan suatu amina, maka akan membentuk suatu amida, kemudian direaksikan dengan suatu gugus pereduksi atau senyawa pereduksi, sehingga menjadi ester. Direaksikan dengan pereduksi, maka menjadi alkohol primer. Ester direaksikan dengan suatu
reaksi Grignard akan menjadi alkohol tersier. Jadi rata-rata jika direduksi akan menjadi alkohol primer ya, walaupun tadi pada halida asam, pada halida asam itu direduksi dengan alkyl 4, maka akan terbentuk aldehid dulu, nanti aldehid bisa membentuk alkohol primer juga seperti itu. Nanti kalau biasanya suatu senyawa direaksikan dengan reduksi juga sebenarnya kan, reaksi Grignard itu juga reduksi. Maka biasanya kalau direaksikan dengan reaksi Grignard itu terbentuknya suatu alkohol yang tersier seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada amida. Amida merupakan senyawa yang memiliki gugus nitrogen trivalen yang terikat pada suatu gugus karbonil. Trivalen itu apa? Jadi nitrogennya, N-nya ini, N itu kan memiliki tangan atau memiliki jumlah ikatan maksimal 3. Nah, N pada amida ini, tangannya semuanya sudah berikatan 2 dengan atom H, 1 berikatan dengan gugus karbonil, jadi namanya trivalen. Suatu amida diberi nama dari nama asam karboksilat induknya, yaitu dengan merubah imbuhan. Misalkan kalau asam karboksilat kan karboksilat kan asam titik-titik OAT, misalkan asam etanoat. Nah, kalau amida asamnya diganti, OAT-nya diganti sehingga menjadi misalkan etanamida. Kalau awalnya asam etanoat, maka jadi etanamida gitu kan. Nah, contohnya ini kalau misalkan di asam karboksilat kan CH3COOH, dinamakan asam etanoat. Karena ini sudah merupakan derivat dari asam karboksilat, yaitu suatu amida, maka OH-nya digantikan dengan NH2, maka penamaannya juga asamnya diganti, OAT-nya dihilangkan, asamnya dihilangkan, OAT-nya dihilangkan. Jadi ini tetap ada 2 C. C itu kan etana, tambahin mida. Jadi etanamida. Sama dengan ini ada 1, 2, 3, 4 C harusnya asam butanoat, tapi ini karena sudah derivat dari asam karboksilat, maka asam dan kata-kata OAT-nya dihilangkan sehingga menjadi butanamida. Nah, amida dengan substituen alkil pada atom nitrogennya diberi nama tambahan N-alkil di depan namanya. N merujuk pada atom nitrogen. Contohnya, jadi kalau misalnya ini kan nggak ada substituen, jadi N itu terikat pada mengikat 2H1, 2, terus satu lagi C. Nah, gimana kalau misalkan satu ikatan pada N, atau satu tangan N yang harusnya ada 3, 2 diikat, kalau amida 2 diikat dengan hidrogen, 1 mengikat karboksilat. Nah, diganti, jadi satu tangannya itu mengikat suatu alkil. Maka penamaannya N, alkilnya apa sini? Alkilnya metil. Nah, tinggal tambahin, ini ada benzen, tambahin jadi benzanamida. Jadi N alkilnya dulu, baru gugus amidanya. Contohnya ini kedua tangannya, kedua tangan dari atom N harusnya kalau di amida kan mengikat H. Di sini ada 2 alkil, yaitu metilnya ada 2. Bagaimana cara nulisnya? N, N, karena ini ada 2 metil, dimetil. Ini ada berapa C-nya? 1, 2. Berarti etanamida. Gitu. Mungkin nggak Bu kalau misalkan nanti N ada 3 N? Nggak mungkin, karena N ini cuma punya tangan 3, 1, 2, 3 maksimal, dan satu tangannya harus mengikat gugus CO. Karena ini amida kan struktur umumnya CONH2 kayak gini. CONH2 ini kan rumus dasarnya kan CONH2 ini. Nah, H yang pada diikat pada N pada gugus amida ini mudah digantikan dengan alkil gitu kan. Ini bisa digantikan dengan metil, 2 metil. Gak mungkin ada tambah satu lagi metil di sini karena maksimal ikatannya hanya 3. 1 sudah diikat oleh CO seperti itu. Nah, amida dapat dibuat dengan mereaksikan ini sebenarnya ringkasan dari reaksi-reaksi sebelumnya tadi. Ada halida asam jika direaksikan dengan suatu amina, tadi sebelumnya maka akan terbentuk suatu amida. Anhidrida direaksikan juga dengan amina, maka akan terbentuk suatu amida. Begitu pula dengan ester, jika direaksikan dengan suatu amina, maka akan terbentuk suatu amida. Ini ringkasan-ringkasan dari tadi sebelumnya itu kan reaksi-reaksi pada
asam halida jika direaksikan dengan amina itu kan pasti akan membentuk suatu amida gitu kan. Oke, lanjut. Nah, pada amida juga ada berbagai reaksi nih. Kalau lagi-lagi kalau misalnya dia dihidrolisis maka akan terbentuk asam karboksilat dan imina. Dan jika amida direaksikan menggunakan suatu katalis asam, sini tambahin katalis asam berlebih maka akan terbentuk amina. Sedangkan amida jika direaksikan dengan suatu halida, ini menggunakan Br2 dengan OH dengan katalis basa, maka terbentuk juga amina. Seperti itu. Kalau ini misalnya aminanya karena CH2 ini masih ada R, berarti ini aminanya amina sekunder. Kalau di sini menghasilkan amina primer. Jadi reaksi pada amina, reaksi pada alkil halida, reaksi pada ester, reaksi pada anhidrida itu banyak sekali. Nanti kalian tinggal nggak usah dihafal sih, tinggal ketahui. Misalkan, kalau misalkan amida direaksikan dengan air, pasti asam karboksilat. Karena semua derivat karboksilat seperti tadi di depan, semua derivat karboksilat jika direaksikan dengan air, maka akan terbentuk induknya. Induknya apa? Asam karboksilat. Yang lainnya ini ya reaksi khas dari masing-masing senyawa seperti itu. Nah, berikutnya ini ada latihan-latihan soal yang bisa dikerjakan. Ini gampang ya, misalkan ini kayak cuma menuliskan strukturnya seperti apa dari 6 IUPAC. Kemudian yang ini kalian sebenarnya bisa lihat sih, ini benzenoil klorida itu termasuk halida asam, termasuk ester, termasuk amida atau anhidrida jika tambahin dengan reaksi reduktor LiAL4 akan menjadi apa. Itu semua udah ada di depannya. Nanti metil benzoat ini termasuk apa? Amida, ester, alkil halida atau apa? Jika direaksikan dengan suatu basa metanol, bagaimana? Kan produknya menjadi apa? Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika masih ada yang kurang. Jika masih ada yang belum paham, bisa jangan malu untuk bertanya. Jika belum paham, jangan malu untuk bertanya. Bertanya bisa melalui Google Classroom, bisa melalui WA pribadi ke saya, nggak apa-apa, saya menerima WA dari kalian. Mau WA pagi-pagi, mau WA malam, mau WA siang, terserah, saya menerima. Selama saya belum tidur, selama saya sempat membalas, pasti saya balas, nggak usah takut gitu. Saya akan, insya Allah akan melayani kalian, pertanyaan-pertanyaan kalian kapanpun gitu. Oke. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.